Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madrasah, welcome to P Podcast. Intip-intip skui. Pada podcast perdana kali ini kita akan membahas tentang sejarah Madrasah Aliyah Negeri Kota Magelang. Sobat Madrasah pasti kepo kan? Kita kepo dulu yuk tentang sejarah madrasah. Dan di sini sudah ada bunda-bunda cantik yang akan mengulik atau yang akan kita bisa ulik apa sih. Nah, selamat datang Bunda Rizwa Siti dan Bunda Latifah. Assalamualaikum. Oh, bunda-bunda nggak usah tegang. Santai-santai aja, kita tujuannya cuma sekedar untuk mengetahui bagaimana sih dulu madrasah kita dari zaman di Ngembik sampai di Payangan ini. Bisa diceritakan mungkin dari yang tua dulu ya? Siapa yang merasa tua ini? Dengan bunda-bunda pelaku sejarah Madrasah Aliyah dulu sepertinya berdirinya sejak tahun berapa ya Bunda ya? Kalau masalah berdirinya kita tidak tahu karena saya masuk itu sudah berdiri. Jadi saya ditugaskan di MAN, kalau dulu namanya bukan MAN Kota Magelang tetapi MAN 1 Kota Magelang. Oh, ada yang satunya tepatnya ya? Iya, ada satunya. Kemudian tepatnya di Ngembik, daerah Ngembik yang lokasinya sangat jauh dari jalan raya, sehingga kita memang saat itu sangat minim sekali masalah siswanya dulu bisa kami ceritakan. Saya ngajar pertama sempat kaget, Bumi. Wah, Iya, kaget. kaget. Kenapa? Karena masuk di jurusan IPA, kebetulan saya ngajarnya kimia. Itu masuk hanya 5 siswa. Wow, 5 siswa sobat, bisa bayangkan. Saat pertama kali 5 siswa saya sempat kaget. Waktu berikutnya saya masuk ada 2 anak yang tidak masuk, tinggal 3. Saya bingung. Duduknya ada di depan, di tengah, di belakang. Nah, jadi satu kelasnya luas sekali. Cuma siswanya hanya 3. Saya jadi agak grogi, kok 3 itu gimana? Akhirnya saya suruh deket dengan saya semua. Jadi seperti les. Jadi kayak les privat ya Bunda ya zaman dulu ya. Iya, Tapi betul. mungkin walaupun mereka sedikit prestasinya ada juga dong. Ya, prestasinya alhamdulillah. Dari yang sedikit itu kita malah justru bisa memaksimalkan. Jadi seperti les tapi les privat. Jadi hasilnya luar biasa. Yang sekarang bisa dilihat anak-anaknya itu sekarang sudah menjadi teman saya, yaitu menjadi bapak ibu guru. Dan sekarang alhamdulillah bagus. Yang sekarang jadi murid itu ada yang namanya Bapak Khalil. Itu dulu murid saya yang muridnya hanya 3. Iya. Wah, jadi luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan sobat madrasah, dulu man kita hanya 3 siswa. Tapi asik juga, 5. Tapi asik juga loh. Kalau sekarang kan saingannya jadi banyak tuh. Tapi kalau dulu berarti kan malah semuanya dapat ranking, semuanya berprestasi. Iya betul 5, ya. ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Kalau sekarang mau jadi ranking 5 saja susah Bunda. Bukan begitu? Cuma begini. Bukan begitu, cuma begini. Cuma dengan siswa yang 5 ini kita juga agak prihatin. Belajar kok sepi sekali. Kita punya angan-angan kapan ya muridnya jadi banyak. Itu hanya mengangan-angan saja bagaimana rasanya kalau kita ngajar muridnya banyak. Kita dulu sekolah muridnya temennya banyak. Ini kok hanya 5, bahkan ada 3. Aduh, harus nangis. Tapi ya bagaimana? Kita cuma bisa membayangkan saja. Dan alhamdulillah saat ini kita akhirnya bisa merasakan murid yang luar biasa banyak.
Kalau dulu waktu di Ngembe, Anaknya bagus-bagus yang dulu itu. Sekarang juga masih bagus. Iya, jadi walaupun sedikit tapi tawadhu. ya kalau dulu waktu masih sedikit kayak gimana sih biar dapat banyak trik-triknya kayak apa sampai sekarang alhamdulillah seperti sekarang ini, gimana Bu? Bisa kami ceritakan itu masa-masa prihatin kita saat-saat ada PPDB, kitanya ditugaskan. Pernah itu di mana namanya, di lokasi di Mansana di Ngembe, itu kita dipasang di depan. Sempat kita agak kepo, ada gerombolan orang datang, gerombolan gitu aja ya, Iya, gerombolan orang datang, sekelompok orang datang, kitanya sudah ayem. Waduh, ini ada yang mau daftar. Ternyata cuma lewat aja. Aduh, ya Allah, kita nangis lagi lama. Akhirnya beberapa hari kita belum belum ada yang daftar. Akhirnya kita pasang strategi. Semua guru itu dipasang di kantor Kemenag. Di sana dipasang, cari siswa, sampai segitu prihatinnya Mbak Umi. Wah, jangan kita repot sekali. Tapi ya dengan prihatinnya guru-guru kita yang dulu, setiap malam Jumat kita mujahadah, banyak berdoa, kita juga puasa bersama, siswa-siswanya juga kita ajak untuk prihatin. Alhamdulillah sekarang sudah membuahkan hasil. Tapi itu salah satunya mungkin penyebabnya murid sedikit karena memang lokasi imamnya itu sulit. Jadi dari jalan raya itu masuknya harus menggunakan angkot. Angkot aja hanya satu jalur dari Tuguran. Sementara siswa banyak yang dari daerah Temanggung, daerah Windusari, itu nanti turunnya di Kupatan, jalannya sampai Ngembe itu jauh sekali. Jadi tidak ada angkot yang jalan ke sana, adanya yang balik. Itu akhirnya mungkin salah satu penyebab siswa kita saat itu sangat minim. Terus akhirnya itu Pak Mansur. Ternyata perjuangan bunda-bunda kita dan yang lain-lainnya itu luar biasa sekali ya untuk bisa sampai seperti sekarang ini. Dari muridnya yang hanya 5 dari 5 jadi 3. Wow, perjuangan yang harus kita acungi 2 jempol ini sobat madrasah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya perkembangan yang super sekali ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk lebih mengembangkan madrasah yang sekarang. Tapi sebelum kita ke madrasah kita yang sekarang, kita masih ngulik-ngulik loh tentang madrasah yang dulu. Karena kita masih kepo nih, mungkin sahabat madrasah juga kepo bagaimana perjalanannya dari Ngembik sampai ke Payaman. Saya terangkan dulu ya, nanti masalah yang di sini boleh. Terus taruh sini Bunda Rus ya. Bunda Rus. Kita sepakat panggilannya Bunda aja ya. Ini Bu Umi, Mbak Umi ya, maaf ya Mbak Umi. Jadi dulu karena kita beberapa tahun mengalami krisis siswa, akhirnya dengan perjuangan Bapak Ibu guru dibantu dengan siswa-siswa semuanya, alhamdulillah saat itu siswa-siswanya meskipun jumlahnya hanya sedikit tapi semangatnya luar biasa. Dan dia juga ikut berjuang bagaimana nanti untuk memajukan madrasah Man 1 Kota Magelang, saat itu namanya seperti itu. Nah, suatu saat dari Bapak Mansur Asnawi yang saat itu menjabat sebagai KTU, dia memang piambone luar biasa, semangat kerjanya luar biasa, cerdas, kemudian mohon maaf masuk ke pendekatan dengan pemerintah itu bagus, dengan masyarakat juga bagus. Alhamdulillah dengan semangatnya akhirnya mencari lokasi baru. Lokasi baru itu mendapatkanlah di sini, yaitu di Payaman. Nah, meskipun dulu untuk yang Ngembe itu masuk wilayah kota, tetapi yang Payaman ini masuk kabupaten, tapi berkat persetujuan izin dari pemerintahan kota diizinkan, maka kita akhirnya berusaha merintis, membangun untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Magelang di Payaman.
Dulu awalnya ya kita merangkak dari muridnya tambah sedikit. Alhamdulillah setiap tahunnya bertambah. Itu perjuangannya luar biasa dulu untuk membangun anak-anak tuh kita itu dibutuhkan dana yang sangat luar biasa. Semua tidak hanya dari pemerintah, sampai guru-gurunya saat itu diminta untuk bantuannya. Mendengar perjuangan bunda-bunda kita dulu, dan mungkin bukan bunda-bunda saja ya, tapi ada bapak-bapak juga, ada Iya, sama anak-anak yang dulu, Mbak. anak-anak Anak-anak yang dulu itu luar biasa, iya. semuanya bersama-sama kompak sekali saat itu. Iya. Saya jadi terharu sobat madrasah mendengar ceritanya dari Bunda. Ada sedikit Fatimah ini. yang lucu. Oh, ada yang lucu juga Ada loh. yang lucu. Iya. Karena siswanya kita minim ya. Itu satu kelas itu saat itu kelas berapa itu ya? Kelas 2. Kalau dulu belum ada 10, 11, 12. Dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang tadi saya katakan muridnya 5 itu kelas 2 IPA. Ada IPS lebih banyak, sekitar 9. Nah, banyak tapi selisih hanya 4. Nah, kemudian untuk kelas 1 ya tidak jauh beda, sedikit kelas 3, pokoknya semuanya minim ya. Sehingga saat itu kita itu tidak mempunyai kantin. Saat itu nggak punya kantin. Terus ada piantur mana itu pasien kita melihatnya kalau mau jajan mau makan harus keluar jalan. Akhirnya di situ bikin kantin sederhana. Jadi kita kalau jajan ikut merewangi masak dulu. Ya, saat itu memang begitu, ikut masak antri. Jadi antrinya nggak seperti sini, jadi ikut masak ngambil langsung begitu ya. Tapi kadang-kadang itu untuk siswa, kita gurunya ngalah. Gurunya itu jajannya mau sampai siang, kita kan juga lapar. Akhirnya sanggutnya itu macam-macam, ada yang bawa nasi, ada terus makan bersama-sama. Itu rasa persaudaraannya, kebersamaannya luar biasa. Jadi saat itu memang sangat-sangat prihatin, tapi kita tidak merasa sedih karena kita bersatunya luar biasa. Terharu sekali itu. Semua yang di sini juga ikut terharu Bunda. Mereka menangis juga mendengar ceritanya zaman dulu ya. Tapi mungkin ya itu tadi kita bisa jadikan motivasi untuk yang sekarang ya sobat madrasah. Masih di podcast intip skui. Sekarang ke zaman yang sekarang ya, zaman yang sudah jaya kalau dikatakan. Mungkin di sini penanggung jawab kita juga pelaku di sini ya, awal-awal yang di sini ya. Mungkin Bunda harus bisa bercerita tentang bagaimana mulai di Payaman. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Awal kita menapakkan kaki di Payaman ini yaitu tahun 1996 ya. Jadi waktu itu sebenarnya belum jadi. Ini depan ini masih banyak rumput-rumput. Bergoyang nggak? Iya, jelas lah. Rumput-rumput apa itu yang tinggi-tinggi itu? Ilalang. Oh, kayak lagu dong. Iya, betul. Itu terus kita kerja bakti guru dan siswa. Ya mungkin ya seminggu sekali ya, tiap hari apa ya itu Jumat apa Sabtu itu, sama almarhum Bapak Bakiran dari kepala madrasah, kemudian Bapak Ibu guru juga, ya semua Babadi iya. istilahnya ya. Baik murid maupun guru ya, Bapak Bakiran almarhum juga ikut juga ya. Jadi membersihkan sebagai rumput-rumput dan ya pokoknya kerja bakti lah itu untuk biar lebih indah, lebih bersih gitu ya. Kemudian juga awal-awal tahun itu masuknya pagi siang ya, pagi siang, bahkan saya itu berangkat jam 7, pulangnya maghrib. Itu sering kali, dan waktu itu saya punya anak kecil itu sahabat saya kena mah ya, itu karena apa ya, terlalu capek sampai di rumah. Makannya jam 11 malam baru makan. Oh,
Jam 11 Itu malam karena makan. kalau udah sampai di rumah udah ketemu anak terus Boleh makan. nggak sempat ya, nggak sempat aja. Nggak Sama sempat. suami kok. Ketemu suami apa anak? Anak. Ini Mbak Tias mungkin mau bertanya juga, kan ahli sejarahnya, mungkin penasaran kan, baru sekali kalau Iya. Mbak Tias itu sekali Itu baru masih sekali terus jadi iya. cucu saya. Kalau Ya, jadi mulai cucu- tahun itu sudah mulai ada anak bervariasi ya. Oh, Kalau dulu anaknya bervariasi. Iya, ada yang tawadu, ada yang nakal-nakal juga. Oh. Banyak kan nakal-nakal itu ya. Nggak Karena bukan lebih baik. nakal, tapi Pinter. Unik ya, unik ya, ya. Bukan nakal ya, unik Iya, ya. iya. Ya, tapi ya dia dibilang apa ya? Ya udahlah, unik aja lah. Unik aja. Unik aja lah. Gitu. Jadi sering juga kalau pas masuk sore, jam sore, anak yang jam pagi kebetulan rumahnya dekat sini ya, itu kadang mengganggu pelajaran sore gitu, mengganggu bapak ibu, termasuk saya gitu ya, saya yang Disurati masih ya, muda mungkin. itu kan suka digangguin gitu ya. Dikirimi surat gitu kan. Iya. Hah? Dikirimi surat. Langsung. Oh, langsung. Berapa kali Bro? Bunda Rul? Berapa kali? Dikirimi wah. Saya jadi penasaran dulu. Back dulu, mungkin zaman Bunda Lati waktu masih di Ngembe pun sama ya. Kan masih muda juga, belum bersuami juga mungkin ya. Belum, mungkin yang sedikit, yang 5 atau yang ber9 itu Iya. bisa jadi naksir juga sama Bunda Lati loh ya. Iya. Kan cantik loh Bunda Lati itu. Sampai sekarang aura kecantikannya masih. Ya Allah, malu Iya. saya udah. Mungkin juga ada pengalaman seperti itu ya Bunda ya. Kalau dulu saya selain ngajar di MA, itu kebetulan saya ngajarnya karena di sana kan masih sedikit ya, kita masih ada longgaran waktu. Saya ngajar saat itu di MA Yajri. Nah, itu sayanya yang di MA Yajri itu punya murid sama saya selisih hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun itu ngeri itu. Nah, tapi ya hampir seperti itu, guru itu diajar gitu, yang ngeliatin papan tulis, liatin saya. Saya ya bingung juga. Nah, saat itu dia kalau sering main karena memang umurnya hampir sejajar. Kalau di luar sekolah manggilnya bukan ibu, tapi enggak. Tapi lama-kelamaan saya ketakutan sendiri ya. Nah, tapi kalau untuk yang di Ngembe itu cenderung anaknya memang tawadu sekali. Anak man payang anak man Iya. satu kota Magelang memang Iya, beda. sejak Memang dulu. terus. Ya paling ada pinggiran sedikit-sedikit Iya, yang iya. tadi yang apa namanya yang unik tadi. Unik ya, unik. Tapi unik itu akhirnya sekarang berhasil banyak Malah, yang ya. sudah jadi Malah bapak insaf, kiai ya. itu juga Iya. banyak. Oh, Iya, iya, iya. betul. Uniknya memang mengasihkan. Iya. Unik dulu tadi. Yang Aisyah jadi ustadz ada, yang dulu kan dulu rambutnya panjang gitu ya, terus akhirnya pas udah dewasa, udah punya anak gitu kan, temu saya. Dulu saya sepi itu ya gitu ya. Ya enggak apa-apa, namanya perjalanan tuh ada yang belok ke sana dulu baru lurus gitu. Terus itu masih ingat gitu loh. Oh ya, terima kasih ya Bu, dulu sering diingatkan gitu. Jadi anak-anak tuh nggak apa ya, sama saya tuh nggak ada kebencian gitu, nggak benci, Ayah tapi kan tadi malah cinta. justru malah cinta. Iya. justru selalu ingat gitu loh. Apa yang saya katakan bahkan apa yang sudah saya katakan saya lupa, malah dia tuh mengingat Iya. terus gitu. Nah, yang pernah saya sampaikan gitu. Ya, itu yang buat saya kadang kalau pas ketemu gitu dan rasanya gimana gitu ya, ada rasa syukur, terharu, dan anak-anak kamu masih ingat ya kata-kata saya. Iya. Bunda, mungkin bisa tanya Bunda. Iya. Ini keunikan cerita-cerita keunikan Siswa. yang dulu-dulu seperti apa sih gitu? Oh iya. Keunikannya seperti Keunikannya. apa gitu? Unikannya macam-macam ya. Ya ada Iya. yang ya itu Di kalau antaranya. saya bilang sedikit nakal ada gitu ya. kan Sedikit. sedikit nakalan unik gitu. Iya, Nah, iya, itu. nakalnya kayak apa sih? Gitu. Bukan Seunik- nakal yang uniknya. seuniknya Iya. apa sih? Uniknya Iya. apa? gitu. Kalau ya Selain ngirim surat. oh, Ada yang ngirim surat ini. kalau mungkin enggak sih. Kamu langsung ya, kamu langsung. Enggak sih. Burak, I love you. Oh, enggak gitu. Enggak sehitung itu ya. Enggak gitu. Tanya-tanya umur gitu ya. Itu sudah sampai udah kuliah gitu masih
kalau ketemu ya masih kayak gitu. Iya. Itu ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kalau masalah ini ya saling suka gitu ya. Ada juga sih yang ngajak ini Taruh. ngajak nikah juga. Itu keunikannya kalau misalnya kayak dia berulah apa waktu diajar di kelas. Iya, kalau di kelas ada juga yang itu ya, misalkan yang pagi masuk kemudian sore mengganggu, itu kadang Gangguan saya juga. lagi ngajar gitu dia mengeluarkan suara apa lewat pintu itu ya gitu. Terus kalau Jangan-jangan itu bukan suara orang. oh iya, sudah kelihatan lah dia ada di depan pintu. Saya tahu. Ya itu satu apa ya variasi lah itu apa ya pengalamannya jadi guru seperti itu, enaknya jadi guru seperti itu sehingga kita awet mudanya ya. Katanya jadi guru awet muda itu karena apa, murid itu kan variasi, ada yang gini ada yang begitu, jadi ada dinamika gitu ya, kita nggak pasif gitu, jadi apa ya lebih kalau kita bisa menikmati lah gitu loh, kalau enggak ya kita gampang marah gitu ya. Kalau kita bisa menikmati, oh memang mediumnya begini, yang begini ini yang begitu, begitu, jadi enak gitu, jadi enjoy aja ya. Iya. Terus bunda sejak kapan sih Man Payaman atau yang akhirnya terkenal dengan Man Payaman, Man Satu Kota Magelang yang akhirnya terkenal dengan Man Payaman itu mulai menggeliat, dalam artian muridnya mulai merangkak bagus itu kira-kira sejak tahun berapa? Ini mungkin seingat kami itu Man Satu Man Kota Satu, Magelang. Kota Jadi Magelang. kita Oh, Man dulu Satu. masih Man Dulu Man Satu Satunya Kota masih Magelang. Man Satu Kota Magelang. Itu mulai merambat menjadi muridnya agak banyak. Itu adalah saat pindah di sini. Meskipun saat itu kita punya ruangannya masih sedikit, makanya sampai kita itu kekurangan tempat sehingga dimasukkan ada masuk pagi, ada masuk siang. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan kemungkinan dulu yang berminat sekolah di Man Satu Kota Magelang itu banyak. Cuma karena lokasinya yang tidak mendukung, maka akhirnya ya agak kesulitan, jadi memang minim. Tapi setelah pindah di sini sedikit demi sedikit, akhirnya kita dari pihak madrasah juga berusaha, karena kita harus memasukkan siang dan pagi, kita berusaha untuk selalu menambah ruangan, tambah ruangan, ternyata masih kurang. Tambah lagi masih kurang. Sampai sekarang kita masih tetap menambah ruangan loh, Mbak Umi. Padahal muridnya juga sudah banyak. Ini mau sampai kapan ya kita nggak tahu, tambah terus ruangannya ya. Itu berkah Doa. Juga di Nah. sini gurunya kelihatannya banyak yang jadi ustaz. Oh, Jadinya keberkahannya itu. apalagi di sini ada Gus Iya. juga loh. Iya. Gus Musik. Alhamdulillah ini sebagai tambahan lagi. Iya, Dulu iya. ya memang berkahnya itu loh. Iya. Kita ngalah berkah kalau dulu ya. Iya, Oke. gitu ya. Apalagi pertanyaannya mungkin dari sobat madrasah yang hadir di sini, tepuk tangan dulu untuk bunda-bunda kita. Sebagai orang asli Payaman mungkin atau pelaku sejarah itu ahli sejarahnya, atau mungkin yang baru datang sekarang Ya kan taunya tinggal enaknya. iya, tinggal enaknya loh, Tidak merasakan tidak pahitnya. Pahitnya. Banyak bersyukurnya. iya. Nggak ikut babat-babat alas. Bukan alas, tadi katanya ilalang. Tapi ya termasuk alas juga. Mungkin bisa diceritakan Ibu itu mungkin yang sampai sekarang masih ada, yang dari dulu yang ikut migrasi istilahnya ya. Oh, iya. Siapa saja sih Siapa sebenarnya, ada saja. tokoh-tokoh yang masih di sini siapa aja? Guru ya? Yang Ya, paling semuanya. yang Semua. paling senior sebetulnya di sini itu masih sampai sekarang. Satu Bapak Ngabdan. Iya. Bapak Ngabdan itu luar biasa, Iya. lama sekali. Bapak Barjo, Iya. Ibu Supri, Supriyati. itu ya, Ibu Supriyati itu Iya. paling lama itu di sini bertiga itu. Bertiga, Oh. yang lainnya sudah Sudah. pernah. Kemudian kalau Bapak Ibu guru yang paling lama sampai saat ini masih, yaitu Ibu Sumina sama Ibu Emi. Oh, itu berarti duluan beliau-beliau dari Iya, Payaman. dia dulu sempat wiyata ya, jadi guru GTT di Nembe, kemudian negerinya juga di situ.
Kalau saya dulu langsung jeblok di situ. Jadi jadi belum tahu jeblok itu apa ya itu ya, langsung di situ. Jeblok. Ya. Di situ dengan kondisi yang masih seperti itu, tapi ya asik kok. Asik. Ada kekeluargaannya itu terutama yang kita ingat-ingat sampai sekarang, kekeluargaannya luar biasa. Sangat sangat saling membutuhkan, saling persaudaranya pokoknya erat sekali. Ayam tentrem gitu ya. Ayam tentrem, Mahkota nggak pernah Mas ada itu. konflik Ayam tentrem ya, guru-gurunya itu nggak ada antar yang personel itu nggak ada saling bersaing, nggak konflik, ada. nggak ada. Nggak ada. Pokoknya semuanya kita jalani bersama. Nah, itu dulu Iya, sampai sekarang ya. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah Manfayaman ya selalu rukun Iya. rukun-rukun Temen-temennya yang muda-muda juga baik-baik kayak Iya, Mbak Umi juga. saya baik loh. Sama Gus Yusi Gus juga juga baik, semuanya Gus juga Bu. Tidak ada- baik. tidak ada yang Islam elak juga. ya. Iya. Semuanya baik-baik Nggak hati. mau kalau dikelek. Iya. Iya pun mau bertanya kepo dan tanya boleh kan ya? Boleh dong. Dong. Nah dulu kan pas pemindahan dari Ngembek ke Payaman. Pindahan. Pindahan. Nah, pemindahan dari dong. Ngembek ke Payaman itu kan sama siswa nih Bu. Iya. Iya. Terus siswanya itu bagaimana kayak gitu? Oh, siswanya ya tidak terbiasa pakai truk, enggak, jalan sendiri ke sini, ya semuanya tinggal dipindahkan aja. Jadi pindahnya itu sudah jalan sendiri gitu kan. Jadi kita tadinya yang berkantor di sana, yang sekolah di sana, pindah alamat, pindahnya di sini. Muridnya jalan sendiri. Maksudnya dari rumah tidak gendong. ke Ngembek, terus dia akan enggak. Bunda maksudnya gini mungkin, mungkin gini, tahu. apakah Nggak ada kemudian masalah. ada masalah nggak bisa loh ya dengan Oh, jarak ada. rumah, Iya, jarak mohon rumah maaf, dan saya sebagainya. kira kata kita Saya mungkin baru dibilang gitu. Saya tahu maksudnya. Iya, Mbak Jadi Dias tetap ya. ya. Jadi untuk berpindah ya. Iya. Harus ya. Anak-anak itu tidak ada masalah ya. Jadi kan anaknya kan baik-baik. Jadi mau pindah kemana? Kali ini kita sudah puas mengulik-ulik tentang sejarah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Magelang, dan semoga sobat madrasah bisa semakin mencintai MAN 1 Kota Magelang. Kembali lagi untuk podcast selanjutnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Di podcast Intip-Intip Skui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.